Eyang Cerita mempersembahkan cerita silat dengan judul Bunga di Batu Karang. Cerita silat fiksi ini berlatar belakang Kemelut Kasunanan Surakarta. Selamat membaca dan mendengarkan. Bagaimana kabar penggemar BDBK semuanya? Eyang doakan semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Mari kita dengarkan cerita silat ini. Bunga di Batu Karang. Episode 9 Bab 4. Tetapi aneh sekali. Kidipanala yang mendengar pembicaraan itu dari balik gerumbul di pinggir jalan pun menjadi bingung ketika ia mendengar Mandra tertawa pula. "Mandra," desak Raden Rudira, "jangan tunggu aku mati di sini." Dan yang benar-benar mengejutkan adalah jawaban Mandra, "Apakah salahnya?" "Mandra," sekali lagi Raden Rudira tersentak, kali lagi ia tergolek dengan lemahnya. "Yang terjadi adalah di luar kekuasaanku, Raden. Tetapi, kau dapat berusaha." "Terlambat." "Kenapa terlambat?" Mandra tidak menjawab, tetapi suara tertawanya masih terdengar. "Mandra, Mandra, apakah kau sudah gila?" desis Rudira. "Tidak, tidak Raden. Aku masih tetap sadar. Dan aku pun menyadari kegagalan ini." "Kenapa bisa gagal, Mandra? Kau mengatakan bahwa semuanya sudah kau atur sebaik-baiknya. Kau sudah berbicara dengan sais kereta itu. Dan kau katakan bahwa orang asing itu tidak akan membawa senjata di dalam keretanya, apalagi kereta yang satu itu." Ketika kemudian Mandra tertawa, Raden Rudira menjadi curiga. Juga Kidipanala menjadi curiga. "Raden," berkata Mandra, "nasib Raden memang terlampau jelek. Seharusnya orang itu tidak bersenjata dan seharusnya sais itu menahan keretanya. Tetapi kenapa tidak?" Suara tertawa Mandra semakin menyakitkan hati. Bahkan kemudian ia berkata, "Sudahlah Raden. Ikhlaskan saja kematian Raden. Raden memang bernasib jelek hari ini." "Mandra, kau benar-benar gila." "Aku tidak gila. Katakan, kenapa kau berbuat seperti orang gila jika kau masih tetap sadar?" "Baiklah Raden. Di saat terakhir sebelum Raden benar-benar mati aku akan mengatakannya." Mandra berhenti sejenak oleh suara tertawanya. "Aku tidak dapat mencegah bahwa hal ini harus terjadi. Jika sais kereta itu berbuat sesuatu yang dapat menyelamatkan jiwa penumpangnya, maka hadiahnya terlampau banyak. Terlampau banyak untuk ditolak. Itulah yang menarik perhatianku Raden. Dan aku akan mendapat separuh dari hadiah itu." Oh, Rudira benar-benar terkejut mendengarnya. Bahkan jantung Dipanala pun bagaikan melonjak mendengarnya. Hampir saja ia berteriak, tetapi ia pun masih berhasil menahan diri. Bahkan ia tidak dapat menolak ketika sebuah ingatan menyambar hatinya. "Keduanya telah berusaha membunuh aku. Aku tidak berkepentingan apapun atas keduanya. Jika aku melihat yang terjadi biarlah itu sebagai suatu pengalaman saja bagiku." Dalam pada itu ia mendengar Raden Rudira berkata dengan suara bergetar, "Pengkhianat. Pengkhianat." Tetapi Mandra tertawa saja. "Mandra, apakah aku tidak pernah memberimu sesuatu? Apakah aku tidak pernah memberimu hadiah dan upah yang cukup?" "Memang cukup Raden. Menurut ukuran orang berkulit coklat seperti kita. Tetapi ternyata orang-orang berkulit putih itu memberikan upah terlalu banyak. Apalagi sais yang mencium rencana pembunuhan itu. Ia dapat mengarang cerita, alasan apakah yang dipergunakan oleh pembunuh yang mengintai. Iri, dengki, pemberontak, dan apa saja. Sebelum hal ini terjadi, sais itu sudah mendapat kepercayaan. Apalagi setelah ia berhasil menyelamatkan tuannya dan Raden Ayu Galihwarit." "Diam, diam!" Raden Rudira masih ingin berteriak. Tetapi suaranya sudah sangat lemah. "Anak yang malang.
Di saat terakhir kau telah mengalami bencana ganda. Kau telah dikhianati oleh kepercayaanmu, dan kau harus melihat kenyataan bahwa ibumu bukan orang yang sebersih kapas. Oh, Mandra masih tertawa. Katanya, aku selalu ingat kepada nasib Sura. Seorang penjilat besar, mungkin lebih besar dari aku. Jika pada suatu saat tidak diperlukan lagi, maka ia akan dilempar jauh-jauh, bahkan mungkin dibunuh seperti di Panala. Tetapi agaknya nyawa di Panala masih cukup liat. Mandra berhenti sejenak, lalu ingatan itu selalu menghantui aku. Dan terbayanglah nasibku sendiri jika aku tetap menjadi budak Raden yang setiap hari harus menjilat. Akhirnya aku jemu. Ketika Sais sahabatku itu menawarkan pekerjaan yang lebih baik, dan sekaligus upah yang menggelarkan jantung, maka aku mengambil keputusan untuk berkhianat sekarang, sekaligus menghilangkan jejak. Memang licik sekali. Raden Rudira menggeram. Terdengar suaranya bergetar oleh perasaan sakit dan terlebih-lebih sakit lagi adalah hatinya, kau tidak ubahnya seperti anjing. Mandra justru tertawa. Katanya, Raden benar, aku memang tidak ubahnya seperti anjing. Jika ada orang lain yang melemparkan tulang lebih besar, aku akan lari kepadanya. Bahkan sekaligus aku akan menggigit tuanku yang terdahulu. Jangan menyesal bahwa tuan sudah memelihara anjing. Dan anjing seperti aku dan Sura pasti masih akan berkeliaran. Gila, gila, kubunuh kau. Mandra tertawa semakin keras. Katanya kemudian, sudahlah. Nikmatilah kepedihan hati yang terakhir. Pengkhianatan dan pelanggaran pagar ayu. Sejenak lagi aku harus kembali ke Rana Kusuman. Berpura-pura mencari kau Raden, dan kemudian menangis sehari-harian karena kau tidak dapat diketemukan. Sesudah itu, agar aku tidak terlalu bersedih, aku akan meninggalkan Rana Kusuman. Di rumah itu aku akan selalu teringat kepada momonganku, karena aku adalah seorang abdi yang setia. Begitu. Gila, gila sekali. Oh, Raden Rudira menjadi semakin lemah. Tetapi Raden, aku masih akan berbuat baik sekali lagi. Aku akan mempercepat penderitaan Raden, kemudian membuang Raden di tempat yang terasing, begitu. Dan apakah Raden tahu tempat yang terasing itu? Di jalan menuju ke Jati Aking. Aku akan menyobek luka peluru itu. Sehingga tepat seperti luka pedang, Mandra berhenti sejenak, lalu setuju. Oh, Raden Rudira sudah kehilangan tenaganya. Jika mayat Raden diketemukan, maka aku akan menangisinya sekali lagi, dan dengan menyesal meratap kenapa Raden pergi sendiri, tanpa aku. Tentu aku akan menyebar desas-desus bahwa telah terjadi pertengkaran antara Raden dan Raden Juwiring ketika Raden Juwiring akan memasuki kota. Kemudian kalian berkelahi dan saling mengejar di luar pengetahuanku karena aku sedang pulang ke rumahku beberapa lama. Oh, alangkah mudahnya membuat cerita semacam itu. Mungkin cerita lain yang lebih menarik. Rudira sama sekali tidak menjawab lagi. Tubuhnya sudah menjadi terlalu lemah oleh darah yang mengalir dan hati yang meronta-ronta. Alangkah pedihnya. Baiklah Raden. Aku kira sudah cukup. Apakah Raden masih akan bertanya lagi? Rudira sama sekali tidak menjawab. Bagus. Sekarang aku akan mempercepat kematian Raden. Sayang, peluru itu hanya mengenai pundak Raden, sehingga Raden tidak segera mati. Jika Raden cepat mati, Raden tidak akan mendengar pengakuanku yang menyakitkan hati dan mendengar kenyataan tentang ibunda yang cantik dan tetap muda itu. Rudira yang menjadi putus asa itu sama sekali tidak menyahut lagi. Dalam saat yang menggetarkan jantung itu masih sempat diingatnya lamat-lamat, apa saja yang pernah terjadi dan apa saja yang pernah dilakukan. Dalam keremangan malam yang sepi di jalur jalan kota itu ia masih melihat bayangan Mandra yang berdiri tegak di sisi tubuhnya yang lemah. Sejenak kemudian ia melihat Mandra itu menarik pedangnya sambil tertawa. Ki Dipanala masih bersembunyi di tempatnya. Ia sudah mengambil keputusan untuk tidak ikut campur di dalam persoalan antara Mandra dan Raden Rudira.
Aku tidak mau terlibat lagi. Sudah cukup parah bagiku, katanya di dalam hati. Dari tempatnya ia melihat mandra itu menyentuh Raden Rudira dengan kakinya sambil berkata, "Bersiaplah untuk mati. Ini adalah kebaikan hatiku yang terakhir untuk segera mengakhiri penderitaan Raden. Penderitaan lahir dan batin. Mungkin di saat menjelang mati orang-orang berdosa seperti kita memang akan mengalami penderitaan lahir dan batin seperti Raden ini. Tetapi jangan menyesal setelah semuanya terlambat." Perlahan-lahan mandra mengangkat pedangnya siap untuk menusuk dada Raden Rudira yang terbaring dengan lemahnya. "Jangan mengumpat, dosamu akan bertambah," desis mandra sambil tertawa. Namun ketika pedang mandra itu perlahan-lahan mulai bergerak, ternyata sesuatu yang tidak dimengerti sama sekali oleh Ki Dipanala telah mendorongnya tanpa dapat dilawannya. Kata hati nuraninya ternyata jauh lebih kuat dari nalarnya, sehingga tiba-tiba saja ia telah meloncat dari gerumbul di pinggir jalan itu. Mandra yang sudah siap untuk membunuh itu terkejut bukan buatan. Sejenak ia berdiri mematung, namun kemudian dengan cepat ia menginjak dada Rudira sambil melekatkan ujung pedangnya di dada itu pula. Katanya, "Kau Dipanala, apa yang akan kau lakukan?" Dipanala termangu-mangu sejenak. Pedang itu akan dapat segera menghunjam di dada Raden Rudira. Karena itu, ia tidak boleh berbuat dengan tergesa-gesa. Dalam keadaan yang demikian, tiba-tiba semua ingatan tentang usaha pembunuhan yang dilakukan oleh Raden Rudira itu tersisih oleh kata nuraninya yang sebenarnya. Dengan demikian maka ia pun kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menyelamatkan anak muda yang malang itu. "Dipanala," geram mandra kemudian, "kenapa kau di sini?" Dipanala termenung sejenak, lalu jawabnya, "Kebetulan saja mandra. Setiap kali dengan kebetulan aku melihat rahasia yang besar tentang keluarga Rana Kusuman, sehingga hampir saja aku terbunuh agar aku tidak menyebarkan rahasia itu. Lalu sekarang kau mau apa?" "Tidak apa-apa. Aku hanya ingin melihat Raden Rudira mati." Mandra menjadi ragu-ragu sejenak. Dipandanginya Dipanala dan Rudira berganti-ganti. Dipanala yang berdiri tegak di dalam keremangan malam, sedang Rudira yang menjadi semakin lemah, sudah tidak dapat melawannya sama sekali, sementara kakinya diletakkannya di dada orang yang selama ini diturutinya setiap patah katanya. "Mandra," berkata Dipanala kemudian, "aku mengetahui segala rahasia yang tersimpan di Rana Kusuman. Aku juga mengerti bahwa kau dan Raden Rudira berusaha membunuhku atas persetujuan Raden Ayu Galihwarit karena kebetulan aku mengetahui apa yang pernah terjadi, seperti yang terjadi saat ini." Bersambung episode 9 bab 5. Bagikan. Klik bagikan untuk banyak pembaca Sare ke media sosial Facebook, Twitter, dan lain-lainnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Baca jilid berikutnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.